lagi bersama kami di Breaking News petang dengan saya Alina Rasyafinara dan rekan saya Felicia Vanessa. Dan kami akan meliput berita tentang hari ini. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir ini hujan masih kerap turun di wilayah Jabodetabek, khususnya pada sore hingga malam hari. Padahal seharusnya sesuai dengan perkiraan BMKG, cuaca di Indonesia sudah masuk musim kemarau. Apakah ini yang dimaksud dengan faktor kemarau basah? Faktor apa saja yang membuat kondisi cuaca semakin sulit untuk diprediksi kita? Kita akan simak data-data berikut ini. Pemirsa, Anda dapat melihat di sebelah kanan saya, kita akan mencermati dulu mengenai perkiraan BMKG yang disampaikan sejak awal Maret. BMKG memprediksi musim kemarau pada tahun ini, tahun 2023, akan datang lebih awal, di mana wilayah seperti Bali, NTB, NTT, dan Jawa Timur pada musim kemarau akan datang pada bulan April. Sedangkan wilayah Jabodetabek, Sumatera Selatan, musim kemarau akan datang pada bulan Juni. Istilahnya itu BMKG juga memperkirakan musim kemarau pada tahun ini akan berdurasi lebih panjang dan lebih kering. Oleh karena itu, BMKG mengingatkan kementerian lembaga pemerintahan daerah untuk lebih siap dan lebih antisipatif terhadap hal ini. Kita beralih ke informasi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Hal yang mendasari kemarau akan lebih kering dan lebih panjang ini dikarenakan semakin menguatnya intensitas El Nino dan Indian Ocean Default. Nah, dua fenomena ini terjadi bersama seperti di tahun 2019. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, intinya El Nino ini memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia. El Nino berkebalikan dengan fenomena La Nina. Dampak El Nino adalah ketiga hal ini yang bisa Anda lihat: adanya bencana kekeringan, curah hujan yang minim, dan karena kondisi yang sangat kering berpotensi memunculkan penyakit dan hama. Namun, apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, setidaknya hingga bulan Juli, berbeda dengan perkiraan BMKG. Hujan diketahui masih turun di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, khususnya pada sore hari hingga malam hari ini. Bahkan pada hari ini, sebagian besar mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca buruk akan terjadi di wilayah Jakarta, di mana ada potensi hujan disertai dengan kilat dan angin kencang. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan kondisi yang terjadi pada saat ini disebut dengan kemarau basah. Kondisi kemarau basah ini sebetulnya pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2010. Pada waktu itu terjadi hujan terus-menerus di Indonesia sepanjang tahun, hingga kemudian akhirnya menyebabkan musim kemarau menjadi tidak jelas. Menurut ahli badan kondisi ini dipengaruhi oleh faktor angin, muson timur, dan siklus tropis. Sedangkan menurut BMKG, turunnya hujan pada saat musim kemarau seperti ini adalah merupakan fenomena harian biasa, yang kemudian bisa memicu cuaca ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Salah satu penyebab terjadinya anomali cuaca ini karena El Nino dan fenomena iklim global lainnya yang belum signifikan. Selain itu, adanya fenomena atmosfer medan Julian oscillation atau MGO juga berperan. Fenomena ini terpantau ada di Samudra Hindia dan tidak berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Nah, menyikapi anomali cuaca ini, maka masyarakat dihimbau untuk mewaspadai perubahan cuaca ekstrim seperti siang yang panas terik, lalu kemudian sore hari turun hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi seperti ini kita dituntut untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Bersama saya Felicia Vanessa dan rekan saya Alina Rasyafinara. Sampai jumpa di Breaking News berikutnya.